Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiala Syaratul Islami, NPM 2101301066 dari kelas G258. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin penting yang saya tulis dalam esai saya dengan judul Pendidikan Multikultural untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama. Poin yang pertama adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan adalah proses untuk mengembangkan pikiran, sikap, dan perilaku suatu individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendewasakannya melalui pengajaran, pelatihan, serta proses dan tindakan yang mengarahkan. Pendidikan merupakan proses dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai keterampilan sosial dan pengembangan individu yang optimal. Sementara itu, multikultural secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu multi dan yang memiliki makna beragam, banyak, aneka, dan kultur yang bermakna tradisi, budaya, kesopanan, dan pemeliharaan. Secara istilah, multikultural dapat diartikan sebagai kenyataan bahwa suatu negara atau kelompok masyarakat adalah majemuk dan beragam. Jadi, secara istilah, himpunan kata pendidikan dan multikultural didefinisikan sebagai proses untuk mengembangkan segenap kemampuan atau potensial setiap individu dengan tetap menghormati kemajemukan dan keberagaman yang dihasilkan dari keanekaragaman budaya, ras, suku, dan aliran kepercayaan atau agama. Pendidikan multikultural juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan mengenai keragaman budaya sebagai respon terhadap perubahan demografi atau kependudukan serta budaya masyarakat tertentu dan bahkan masyarakat di seluruh dunia secara keseluruhan. Poin yang selanjutnya adalah keberagaman agama di Indonesia. Indonesia termasuk negara majemuk karena terbentuk dari bermacam-macam ras dan agama. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, dalam persoalan agama, secara hukum negara Indonesia mewajibkan seluruh warga negaranya untuk memeluk salah satu agama yang diakui keberadaannya di Indonesia. Agama-agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara memberikan seluruh warga negaranya hak untuk bebas memilih salah satu agama yang ingin dipeluk. Poin selanjutnya adalah pluralisme agama. Secara etimologis, pluralisme merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Hal tersebut dapat kita artikan sebagai keberagaman dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan secara terminologis, pluralisme didefinisikan sebagai sikap untuk menghormati, menghargai, melestarikan, serta mengakui keadaan yang beragam atau plural. Berdasarkan ilmu perkembangan, pluralisme agama merupakan suatu realitas yang dikaitkan dengan sejarah agama-agama dan menunjukkan banyak tradisi dan variasi tradisi yang berbeda-beda. Sedangkan berdasarkan filsafat, pluralisme agama dikaitkan dengan sebuah teori yang menghubungkan antara konsepsi, tanggapan, serta reaksi yang berbeda terhadap validitas ketuhanan. Pluralisme dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan sosial antar umat beragama untuk menciptakan kehidupan yang rukun antar umat beragama. Poin yang selanjutnya adalah toleransi antarumat beragama. Secara bahasa, toleransi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu tasamu yang memiliki arti ampun, sikap memaafkan, dan lapang dada. Sedangkan secara istilah, arti dari toleransi adalah suatu sikap atau perilaku seseorang untuk membebaskan tindakan orang lain berdasarkan keperluan masing-masing dan tetap membenarkan atau menghormati segala perbedaan sebagai implementasi pengakuan hak asasi manusia. Dalam hal keagamaan, toleransi beragama adalah toleransi mengenai urusan kepercayaan pada diri seseorang yang terkait dengan kepercayaan atau Tuhan yang mereka percayai. Setiap orang mempunyai hak untuk bebas percaya dan memeluk suatu agama atau berkeyakinan
serta untuk menghormati penerapan ajaran-ajaran yang dianut, atau bisa dikatakan sebagai sikap yang menentang adanya praktik diskriminatif terhadap pihak yang memiliki perbedaan dalam lingkungan masyarakat. Toleransi beragama mengacu pada perilaku seseorang dalam menghargai, tidak memaksa, tidak melarang, serta tidak mengganggu seseorang umat dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan kaidah agamanya masing-masing. Kesimpulan yang dapat diambil dari esai yang saya tulis adalah Indonesia dikenal sebagai negara multikultural karena memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Indonesia adalah negeri dengan kaya akan keberagaman. Adanya perbedaan dan keragaman yang ada di negeri kita menimbulkan beberapa persoalan, seperti adanya kasus diskriminasi rakyat dan suku, dan yang berakhir dengan konflik dan bahkan tindakan kekerasan. Kasus bullying dan pengucilan di lingkungan pendidikan pun masih sering terjadi. Hal tersebut termasuk kasus kekerasan dalam pendidikan. Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, kita memerlukan pendidikan multikultural. Peserta didik dengan pendidikan multikultural, peserta didik diharapkan dengan dapat berpikir lebih terbuka dan menjadi lebih sadar bahwa tengah hidup di antara keberagaman dan perbedaan, sehingga dapat mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati perbedaan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.